Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa tadi malam sahabat ya, dalam acara di TV Nusantara. Benar-benar yang namanya Roy Panci itu dikuliti habis-habisan oleh host maupun Bang Semar yang merupakan ketua Rampai Nusantara. Panci tidak bisa berkutik, seluruh argumentasinya dibantahkan. Ya seperti biasalah kalau Panci di dalam debat kalah, ya pasti selalu bicara soal legal standing. Tapi itu tidak mampan bagi Bang Semar ini. Beliau sudah hafal betul bagaimana triknya Panci dalam berdebat. Cengengesan dibuat oleh Bang Semar sahabat. Apalagi pertanyaan-pertanyaan host yang memang sangat patah-patah, membuat Roy Suryo atau Roy Panci itu berkeringat di ruangan Murase. Satu studio itu tertawa terbahak-bahak. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek videonya. Makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios afdruk yang di pinggir jalan, pakai lampu petromak. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Itu kan mata telanjang Anda yang melihat dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Bagaimana menjamin objektivitas ya? Bagaimana menjamin? Anda berdua boleh jawab. Kalau lembaga yang diminta Mas Roy Suryo itu adalah BRIN dan UI itu, kemudian harus dijamin objektivitasnya. Nah, kalau sesuai dengan kepentingan kalau tidak sesuai nanti Anda bilang tidak objektif. Kita lihat sebentar gantian, Mas Roy. Gimana? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya apa dan metodologinya kayak apa. Kemudian nanti benar-benar nggak ijazah itu pernah diperiksa atau enggak. Nanti jangan-jangan dia kalau begitu begini dong Mas, lebih bagus kan duduk dulu sama-sama. Oke, lembaganya A misalnya. Tentukan metodologinya ini. Alat ukurnya begini. Orangnya siapa? Ijazahnya dikeluarkan. Iya, sabar. Aturan mainnya ditentukan dulu. Setelah itu barangnya mana? Lakukan. Ya kan? Nah, sesuai dengan apa yang Anda yakini atau tidak, Anda harus terima dong. Iya, kalau itu iya. Nah, ini menarik. Berarti nggak ada tapi-tapi lagi dong. Loh iya, makanya kan sejak awal ya, yang namanya legal standingnya, kemudian legal artisnya, pengetahuannya, kemudian speknya dia sebagai apa, keluarkan dan kedua belah pihak. Dan itu kan bukan rahasia. Ketika lembaga independen seperti BRIN dan UI, ya kan ingin melakukan assessment pada sesuatu, pasti disampaikan dong di muka. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan keyakinan Anda, gimana? Nggak mungkin nggak sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Kalau jujur dan objektif, mana ada foto yang sudah 40 tahun masih jelas banget kayak gini itu nggak mungkin. Saya tidak bisa menjawab soal itu. Tapi mungkin hasil uji forensik berkata lain. Ya gimana Pak Mardiansyah? Ijazahnya Jokowi ya kan sudah sederhana sekali. Yang jadi alat telitinya Rosuryo dan kawan-kawan ijazah palsu. Ijazah aslinya nggak pernah dipegang sama Rosuryo untuk diteliti. Terus dia menyampaikan ke publik ijazah Pak Jokowi palsu. Ini kan kayak orang yang tidak punya dasar untuk merumuskan, menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu karena yang diteliti itu memang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi. Kecuali misalnya ijazah Pak Jokowi ini diteliti sama Rosuryo dan kawan-kawan. Kesimpulan palsu baru disampaikan ke publik. Kalau ini baru lihat aja baru kemarin ijazah Pak Jokowi. Saya juga belum pernah teliti. Sebentar, kalau logikanya beliau saya pakai ya Mas Roy ya. Jangan-jangan selama ini yang kita ributin, yang Anda ributin memang ijazah yang palsu. Bukan yang asli yang punya Pak Jokowi. Makanya sekarang yang asli itu keluarin kan begitu dikeluarin. Nanti pengadilan toh? Sudah enggak, kemarin aja kan katanya asli itu yang keluarin. Begitu lihat saya udah lihat palsu itu udah jelas. Nah, itu udah pasti. Karena saya sudah menduga pasti ketika diperlihatkan statement itu yang akan keluar. Memang. Jadi ketika nanti dia ajukan lagi BRIN, UI, ini kan Rosuryo yang merekam. Prediksi Anda akan sama. Prediksi saya akan sama. Karena memang menjadi tujuannya adalah membangun opini untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Termul kan omongannya begini. Itu jelas, itu udah pasti itu. Jadi apa? Nggak usah lah pakai diksi itu. Jadi mereka
bangga kok pakai apapun termul, ya itu bangga. yang disampaikan maupun selogik apapun itu akan menjadi tidak logik karena tidak sesuai dengan kepentingan. Karena termul nggak punya logika. Iya. Gitu loh. Tapi begini, dengan logika yang sama seperti yang saya tanyakan ke Mas Roy Suryo tadi, bahwa seseorang akan melihat apa yang dia mau lihat, Anda juga bisa begitu dong. Iya, boleh. Anda hanya bisa Makanya melihat apa yang Anda yakini. Betul, Kan? makanya saya bilang Don, sudah. Sekarang ini sudah jadi tersangka. Insya Allah bentar lagi limpah, kan gitu ya. Setelah proses ngambil keterangan soal saksi meringankan dan lain sebagainya, bertarunglah di peradilan. Kan begitu ya. Gitu nah, ketika bertarung, nah kan nggak mau tuh. Kita ini kan negara hukum, bertarung di peradilan. Jangan juga nanti ketika dalam proses peradilan kita percaya dan meyakini yang menjadi putusan hakim lah yang menjadi pegang kita. Ketika memang itu sudah diputuskan, nanti gitu ya, jangan lagi membangun narasi yang lain, kan gitu loh. Karena membangun narasi bisanya di luar pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan tadi saya bilang kita bicara fakta di persidangan. Publik kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Roy Suryo yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya ijazah Pak Jokowi. Tapi Pak Mardi, kenapa Anda juga bisa mengatakan sebentar? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan. Anda juga bisa melihat Ini orang sekilas. fotokopian terus di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Ya, itu makanya. Kemarin di Polda itu. Nah, makanya yang dia lihat harusnya itu diteliti palsu, itu yang kan? di Polda itu. Katanya dia di Ini Sumber, Solo. yang diteliti Ya kan? ini. Ya kan? Ya pasti palsu lah, bukan pasti ijazah palsu, Pak kan? Jokowi. Ijazahnya Kalau palsu. ijazah Pak Ini Jokowi itu katanya yang asli ijazah Jokowi, ada ya kan? di penyidik. Makanya Jadi logika ini logikanya sakit ini. kita dicederai loh logika Ini kita. Andi Aswan sama mengatakan ini intelektual asli. kita. Andi Aswan, ketua Jokowi Mania, Jadi maksud mengatakan saya, ini asli. Mas Roy Ternyata kalau mau palsu. diteliti lah yang asli. Loh lah ya, ini Andi Aswan Ada bilang kemarin asli. itu yang asli. Ini Andi Jangan Aswan bilang asli. fotokopian lah diteliti. Makanya Andi Aswan Kalau di masuk. persidangan, Ya, Pak, begini, masuk. kalau di persidangan, Aduh, kasihan dia. Bapak-bapak, Kasihan dia. gantian Ini dong. agak lucu ya. Ya. Jadi kita selama ini meributkan hasil Ya, ya. penelitian Ya. ijazah Nah. yang memang ijazah fotokopian. Bukan ijazah aslinya Pak nggak? Jokowi. ini yang Bisa duluan baca nggak? ini, yang Makanya, pertama. ini kan yang tadi. Ini saya upload yang apa ini? Ini tulisannya apa? Itu tulisan orang. Lah ya Begitu loh. asli kan? Makanya Ya dia iya. bertanggung jawab. Kenapa patokan itu? Asli. Sebegitu. Kalau nggak asli, dia masuk. Seorang Kenapa Roy dia nggak Suryo masuk? bisa Aduh, percaya dengan konyol. apa yang Begini, Jadi apa yang dipertontonkan oleh Panci ini adalah lagi-lagi jurus ngeles. Jadi memang dalam setiap perdebatan seluruh argumentasinya dipatahkan. Di mana-mana seperti itu. Dia merasa sebagai ahli, tapi di sisi lain dia sendiri meralat keahlian itu. Karena mengatakan bahwa tidak harus linear antara ijazah dengan keahlian seseorang. Di sisi lain dia selalu ngaku-ngaku sebagai ahli. Bahkan dia katanya ahli foto sejak usia 7 tahun. Kacau betul ini si Panci di sahabat ya. Ya tapi itulah. Lagi-lagi kita berharap bahwa apapun upaya hukum yang dilakukan oleh mereka sah-sah saja. Tapi saya yakin penyidik juga memiliki perspektif lain ya. Karena saya yakin yang namanya hukum itu tidak boleh dipermainkan. Apalagi kasus ini menjadi pantauan secara nasional bahkan internasional sahabat. Oleh karena itu siap-siap saja Panci ini di kerangkeng. Sebentar lagi P21 ini tinggal dirampungkan berkasnya. Seluruh permintaan-permintaannya saya yakin tidak akan dipenuhi lagi oleh Polri. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.